Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi dari mata kuliah dasar-dasar penginderaan jauh, yakni tentang ragam interpretasi citra. Kami kelompok 11 beranggotakan saya sendiri, Nima Siti Nurhaliza sebagai moderator, kemudian ada Nisrina Ramadhani, kemudian ada Adiska Theodora Pakpahan, M. Surandi Al-Bukhari, Liza Gita Juliana, Sri Ayu Lestari, dan Prima Dharma Wangsa. Langsung saja kita masuk ke materi selanjutnya. Di sini kami akan menjelaskan tentang 3 ragam interpretasi citra. Yang pertama ada interpretasi lingkungan, yang kedua ada interpretasi sosial dan ekonomi, yang ketiga ada interpretasi sumber daya alam. Kemudian penjelasan selanjutnya akan langsung dijelaskan oleh teman kita yaitu Liza. Pada Liza dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi interpretasi. Interpretasi citra satelit adalah proses menganalisis dan menafsirkan data yang diperoleh dari citra yang diambil oleh satelit yang mengorbit pada bumi. Proses ini melibatkan berbagai teknik untuk memahami informasi yang terkandung di dalam citra, itu termasuk ke dalam pengumpulan data, analisis visual, dan teknik pemrosesan citra. Contohnya yaitu teknik pengolahan citra multispektral, pengolahan citra inframerah, dan analisis citra radar. Baik, penjelasan selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Nisrina. Kepada Nisrina dipersilakan. Selanjutnya itu ada klasifikasi dan pengelompokan. Citra dapat diklasifikasikan ke dalam kategori tertentu, misalnya jenis tutupan lahan, menggunakan algoritma pembelajaran mesin atau statistik. Ini membantu dalam memetakan area dan memahami distribusi sumber daya. Selanjutnya itu ada analisis temporal. Dengan membandingkan citra di waktu yang berbeda, peneliti dapat menganalisis perubahan yang terjadi seperti deforestasi, urbanisasi, atau perubahan iklim. Penjelasan selanjutnya itu akan langsung dijelaskan oleh Surandi. Pada Surandi dipersilakan. Baik, untuk interpretasi lingkungan, definisinya sendiri itu adalah analisis data citra satelit untuk memahami kondisi data dan perubahan lingkungan. Ada beberapa tujuan dari interpretasi lingkungan. Yang pertama, pemantauan perubahan ekosistem, pengelolaan sumber daya atau konservasi alam, penilaian risiko, perencanaan wilayah, informasi untuk tata ruang berkelanjut. Dari 4 tujuan interpretasi lingkungan ini sendiri itu sama saja seperti memonitoring lingkungan. Adapun untuk metodologi interpretasi lingkungan itu yang pertama pengumpulan data, pengelolaan citra, analisis, dan visualisasi. Sekian dari interpretasi lingkungan. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Sri. Pada Sri dipersilakan. Baik, untuk yang kedua itu ada interpretasi sosial ekonomi, yaitu proses analisis untuk memahami hubungan antara kondisi sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Untuk tujuannya sendiri itu yang pertama, mengidentifikasi masalah sosial dan ekonomi, dan yang kedua itu menyusun kebijakan yang berdampak positif, dan yang ketiga itu memahami dinamika masyarakat untuk perencanaan pembangunan. Untuk metodenya sendiri itu ada analisis data statistik, survei, dan wawancara, dan yang kedua itu penggunaan model ekonomi dan sosial. Untuk aspek yang dibahas itu ada pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan struktur sosial. Selanjutnya akan dijelaskan oleh
Riza. Pada Riza dipersilakan. Baik, di sini ada definisi dari interpretasi bencana alam, yaitu proses analisis dan pemahaman data terkait bencana alam menggunakan berbagai sumber informasi seperti citra satelit, data cuaca, dan laporan lapangan. Tujuannya itu sendiri yaitu untuk mengidentifikasi resiko atau menentukan daerah rawan bencana. Kemudian ada pemantauan, yaitu pemantauan kejadian bencana dan dampaknya. Lalu ada tanggapan darurat atau mendukung perencanaan dan respon cepat. Dan yang terakhir yaitu bertujuan untuk pemulihan atau merencanakan rehabilitasi pasca bencana. Kemudian untuk metodologinya yaitu ada pengumpulan data yang terdiri dari citra satelit, survei lapangan, dan data meteorologi. Kemudian ada analisis yang menggunakan GIS dan teknik statistik untuk memahami pola dan dampak. Dan yang terakhir yaitu ada visualisasi, yaitu peta resiko dan dampak untuk pemangku kepentingan. Aplikasi dari interpretasi bencana alam ini sendiri yaitu manajemen risiko, yaitu mengurangi dampak bencana, perencanaan wilayah, yaitu tata ruang yang memperhitungkan risiko bencana, dan edukasi publik, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko bencana. Kemudian penjelasan selanjutnya akan dijelaskan langsung oleh Nisrina. Kepada Nisrina dipersilakan. Selanjutnya itu ada aplikasi citra satelit. Yang pertama itu ada pada bidang pertanian seperti pemantauan kesehatan tanaman, estimasi produksi dan perkiraan panen, dan pemantauan kelembapan tanah. Selanjutnya pada bidang hutan lingkungan seperti pemantauan perubahan iklim, pemantauan deforestasi dan penggunaan lahan, pemantauan kualitas air dan sumber daya air, pengawasan kualitas udara, dan manajemen sumber daya alam. Yang terakhir itu ada pada bidang perencanaan kota seperti pemantauan perubahan penggunaan lahan, perencanaan infrastruktur dan transportasi, mitigasi dan manajemen bencana, pemodelan dan simulasi kota cerdas, kebutuhan perumahan dan pemukiman. Selanjutnya ada studi kasus yang akan dijelaskan langsung oleh Surandi. Pada Surandi dipersilakan. Baik, untuk studi kasus sendiri dari kelompok kami memaparkan 2 studi kasus. Yang pertama itu pemantauan suhu permukaan laut dan yang kedua itu pemetaan kualitas air. Untuk pemantauan suhu permukaan laut sendiri itu citra satelit dapat digunakan untuk mengukur suhu permukaan laut atau SST yang penting untuk memahami dinamika iklim dan ekosistem laut. Dan untuk yang kedua sendiri, pemetaan kualitas air, itu citra satelit multispektral dipakai untuk memantau kualitas air laut, termasuk konsentrasi klorofil dan material terlarut. Interpretasi untuk pemantauan suhu permukaan laut itu sendiri ada El Nino, El Nina, dan berbagai macam perubahan suhu permukaan laut. Untuk pemetaan kualitas air itu interpretasinya produk primer, indeks klorofil, dan produktivitas yang penting dalam ekosistem laut tersebut. Baik, untuk penjelasan selanjutnya itu akan dijelaskan langsung oleh Adiska. Pada Adiska dipersilakan. Adiska. Itu kemudian ada tantangan dalam interpretasi citra satelit. Yang pertama ada resolusi citra, di mana deskripsinya banyak citra satelit memiliki resolusi terbatas sehingga detail kecil dapat hilang. Untuk dampaknya itu, ini dapat menyulitkan untuk mendeteksi perubahan kecil dalam ekosistem seperti pertumbuhan atau kerusakan terumbu karang. Yang kedua ada kondisi atmosfer, di mana deskripsinya itu faktor atmosfer seperti awan, kabut, dan polusi dapat mempengaruhi
kualitas citra, serta dampaknya itu citra yang terdistorsi dapat menghasilkan data yang tidak akurat atau menyelipkan analisis yang tepat. Dan yang ketiga itu ada variabilitas lingkungan, di mana keberagaman dan dinamika lingkungan laut dapat menyebabkan variasi dalam data yang diperoleh. Dan untuk dampaknya itu, variasi ini mempersulit penafsiran data dan membuat analisis longitudinal menjadi lebih kompleks. Baik, penjelasan selanjutnya akan langsung dijelaskan oleh Prima. Pada Prima dipersilakan. Oke, tantangan dalam interpretasi citra satelit yang ada juga keterbatasan data multispektral. Meskipun citra multispektral memberikan banyak informasi, tidak semua panjang gelombang dapat digunakan untuk setiap aplikasi. Dan ada juga nampaknya beberapa parameter seperti kualitas air atau konsentrasi bahan organik mungkin tidak dapat diukur secara langsung. Dan ada juga pengolahan dan analisis data. Deskripsinya itu, citra satelit menghasilkan data untuk jumlah besar memerlukan algoritma dan perangkat lunak untuk analisis. Dan dampaknya, keterbatasan dalam perangkat lunak atau keterampilan analisis dapat menghambat pemanfaatan data secara efektif. Dan yang terakhir itu ada validasi dan kalibrasi. Dan untuk penjelasannya itu memastikan bahwa data yang diperoleh dari citra satelit akurat, seringkali memerlukan verifikasi lapangan. Dan dampaknya itu, proses ini bisa mahal dan memakan waktu, serta mungkin tidak selalu praktis, terutama di daerah terpencil. Sekian itu saja yang saya sampaikan. Baik, untuk kesimpulan dari penjelasan kami sendiri adalah keragaman interpretasi citra satelit meliputi analisis lingkungan, sosial ekonomi, dan bencana alam. Aplikasi utamanya ada di pertanian, pemantauan lingkungan, dan perencanaan kota, serta pada jurusan kita yaitu ilmu kelautan. Tantangan interpretasi mencakup resolusi gambar, cuaca, dan analisis data besar. Citra satelit sangat penting untuk berbagai bidang, tergantung pada akurasi interpretasinya. Aplikasi di ilmu kelautan juga meliputi pemantauan kesehatan perairan untuk produktivitas perikanan, pengolahan hutan mangrove, serta pengawasan penangkapan ikan yang berkelanjutan. Sekian pemaparan materi dari kelompok 11, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.